Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang syaja'ah atau berani membela kebenaran. Nah, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar dan indikator yang hendak akan kita capai pada pembelajaran kali ini diantaranya itu ada 4 KD. Kemudian yang kedua adalah indikator. Nah, indikatornya terkait dengan KD 3.5, yaitu menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk indikator kita fokuskan yaitu menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Kemudian mengidentifikasi tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah. Kemudian lagi mengidentifikasi hikmah dan manfaat syaja'ah. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hikmah dan manfaat sifat syaja'ah. Itu untuk KD 3.5. Kemudian untuk KD 4.5 adalah menyajikan kaitan antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya kita akan fokus kepada menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran dari materi syaja'ah ini adalah kalian sebagai seorang siswa diharapkan mampu, yang pertama, mampu menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah dengan baik. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi tanda-tanda orang yang memiliki sifat syaja'ah dengan baik. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah dengan baik. Yang keempat, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat syaja'ah dengan baik. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyimpulkan hikmah dan manfaat sifat syaja'ah dengan baik dan benar. Itu beberapa tujuan pembelajaran terkait dengan materi syaja'ah yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada gambar terkait dengan sifat syaja'ah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yaitu di waktu kita berada di kantin sekolah. Maka dengan syaja'ah, dengan kejujuran itu bisa kita aplikasikan. Berikutnya ada poster, percayalah. Berkata jujur itu akan membawa kita kepada cinta, kepercayaan, dan rasa hormat. Jadi orang yang punya sikap berani, yang di dalamnya ada kejujuran, maka insya Allah dia akan senantiasa dicintai, dipercaya, dan dihormati oleh orang lain maupun oleh Allah. Kemudian terkait dengan makna syaja'ah dalam upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan konsep syaja'ah dengan kejujuran, itu yang pertama, syaja'ah dan kejujuran itu merupakan dua kata yang berbeda makna. Jadi antara syaja'ah dengan jujur itu sebenarnya maknanya berbeda. Perbedaannya di mana? Syaja'ah itu artinya berani, sedangkan kejujuran itu artinya adalah sikap apa adanya. Kemudian dalam penerapan, syaja'ah dan kejujuran itu tidak dapat dipisahkan. Ibarat kata, antara sifat syaja'ah dengan jujur itu sama seperti halnya dua sisi mata uang. Antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, ini tentu tidak bisa terpisahkan. Karena ketika salah satunya terpisah,
Maka dua komponen ini itu tentu tidak akan pernah bisa sempurna. Maka dari itu antara sifat syaja'ah dengan kejujuran itu adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian lagi keberanian harus dibarengi dengan kejujuran atau untuk menegakkan kejujuran. Jadi antara berani dan jujur itu harus saling menunjang. Tidak bisa keberanian saja atau bahkan tidak bisa kejujuran saja. Kedua-duanya harus bisa berjalan bersama. Kemudian lagi, keberanian yang dilakukan bukan untuk kejujuran dan kebenaran akan menimbulkan bencana. Berikutnya lagi, menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan ciri-ciri orang yang memiliki sifat syaja'ah. Di antaranya, yang pertama, orang yang punya sifat syaja'ah itu dia akan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Karena dia senantiasa berani dalam menyampaikan kebenaran sebab dia yakin di jalan yang benar dan dekat dengan pertolongan Allah. Yang kedua, orang yang punya sikap syaja'ah itu dia akan senantiasa punya sikap atau punya rasa al-itsmi'nan yang artinya adalah ketenangan. Karena apa? Karena orang yang punya sifat jujur, orang yang punya sifat berani, dia akan selalu tenang dalam hidupnya. Dia tidak pernah dibayang-bayangi rasa bohong dan seterusnya, tidak pernah. Maka dari itu orang yang punya sifat syaja'ah dan jujur, dia akan punya rasa tenang. Tenang dalam hidup, tenang dalam hati dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, at-tafa'ul atau optimis dan sabar terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Jadi orang yang punya sifat syaja'ah dia selalu optimis, dia selalu sabar bahwa segala sesuatu itu mesti ada baiknya. Terus yang berikutnya yang keempat adalah orang yang punya sifat syaja'ah itu dia selalu sadar bahwa semua orang pasti pernah merasakan yang namanya sedih, takut, merasa hidup diliputi beban berat dan seterusnya, menyesakkan dada dan seterusnya. Karena apa? Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Balad ayat 4 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Maka dari itu arti atau makna dari Quran surat Al-Balad ayat 4 ini menegaskan bahwa kita ketika hidup di dunia itu tidak ada satu orang pun yang terbebas dari yang namanya rasa sedih, rasa takut, merasa hidup diliputi dengan beban berat dan menyesakkan dada dan seterusnya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bersikap syaja'ah itu diantaranya yang pertama karena dia punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, dia lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, tidak takut kepada kematian karena sudah mempersiapkan bekal apa yang akan disiapkan setelah mati nanti. Kemudian yang keempat, tidak menomorsatukan kekuatan materi duniawi saja. Dan yang terakhir, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Kemudian macam-macam syaja'ah. Syaja'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syaja'ah harbi, yang artinya adalah keberanian yang kelihatan dan nampak oleh mata. Misalkan berperang. Pada zamannya Nabi itu ada peperangan dan seterusnya. Itu sebagai contoh dari syaja'ah harbiyah. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah. Yang artinya adalah keberanian dalam menghadapi bahaya atau penderitaan yang mengancam diri sendiri ketika menegakkan kebenaran. Itu adalah syaja'ah nafsiyah. Berikutnya, bentuk-bentuk perilaku syaja'ah. Di antaranya, syaja'ah dalam menghadapi musuh ketika berperang di jalan Allah. Itu ada pada
masanya Nabi Muhammad, yaitu berperang melawan orang kafir Quraisy yang senantiasa ingin mengganggu kaum muslimin. Terus selanjutnya adalah syaja'ah dalam menegakkan kebenaran, syaja'ah dalam mempertahankan kebenaran, syaja'ah dalam menjaga rahasia, syaja'ah dalam mengendalikan nafsu, syaja'ah dalam mengakui kesalahan, dan yang terakhir syaja'ah dalam bersikap objektif terhadap diri sendiri. Itu beberapa bentuk dari perilaku syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, hikmah dan manfaat dari sikap syaja'ah itu diantaranya itu memiliki daya tahan yang besar untuk menghadapi kesulitan. Jadi orang yang punya sikap syaja'ah, dia akan kuat dan tabah dalam menghadapi kesulitan apapun. Yang kedua, berterus terang dalam kebenaran. Dia berani untuk berterus terang. Walaupun dia salah, dia berani untuk berterus terang. Kemudian yang ketiga, mampu menyimpan rahasia, bekerja dengan baik, cermat, dan penuh dengan perhitungan. Menjauhkan diri dari sifat ceroboh, bodoh, takabur, meremehkan orang lain, ujub, rendah diri, cemas, kecewa, kecil hati, dan seterusnya. Berikutnya lagi, berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, bersedia mengoreksi kesalahan, dan tanggung jawab. Berikutnya lagi, mewariskan hal-hal yang terbaik karena mempertimbangkan keadaan generasi berikutnya jika pada hari ini menutupi kebenaran atau mendukung kecurangan. Dan yang terakhir, tabah dalam ketaatan dan mampu menahan diri di saat marah. Nah, itu beberapa hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Berikutnya lagi, hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah termasuk jujur. Di antaranya, itu menurut para ulama, sikap jujur merupakan induk dari sikap terpuji karena sikap jujur akan mendorong seseorang untuk melakukan amalan kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sadqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban, yang artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atasmu berlaku jujur karena sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Itu hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah sesuai dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya, cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap syaja'ah dan kejujuran. Di antaranya yang pertama, keberanian harus datang dari sumber yang benar. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang benar. Yang ketiga, dalam rangka menegakkan kejujuran seyogianya dilakukan dengan penuh kesabaran dan penuh hikmah. Kemudian yang D, keempat, bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang belum melakukan kebenaran. Yang kelima, mengedepankan kejujuran sebagai teladan dalam menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, tidak bosan untuk senantiasa berdoa, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Itu diantara cara memperoleh kesuksesan dalam menegakkan kebenaran melalui sikap
Saja'ah. Nah, kira-kira bagaimana anak-anakku terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan di depan tadi? Nah, semoga bermanfaat. Pak Imron hanya bisa mendoakan semoga materi ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kita baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya itu yang bisa Pak Imron sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan materi saja. Semoga bermanfaat. Dari Pak Imron, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.